Di era banjir informasi, satu hal yang sering hilang adalah disiplin paling dasar dalam berpikir hukum. Membedakan antara opini dan fakta, kritik tentu penting, tetapi tanpa basis data dan kerangka hukum yang jelas, yang mudah berubah menjadi asumsi yang menyesatkan. Mari kita uji beberapa kritik yang berkembang dengan pendekatan yang lebih akademis. Pertama, terkait tuntutan pembentukan tim investigasi independen. Secara hukum, negara tidak serta-merta harus membentuk lembaga ad hoc setiap kali muncul permasalahan baru atau kasus baru. Prinsip efektivitas dan efisiensi kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan justru menekankan optimalisasi institusi yang sudah ada. Dalam hal ini, Polri memiliki mandat konstitusional untuk melakukan penegakan hukum. Membentuk tim baru tanpa urgensi yang jelas justru berpotensi melanggar asas kepastian hukum itu sendiri, karena menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Yang kedua, mengenai anggaran sembako Mayday sebesar 52 miliar, jika dilihat dalam perspektif hukum keuangan negara, penggunaan anggaran publik harus diuji melalui asas kemanfaatan dan tepat guna. Ketika anggaran tersebut dikonversi menjadi bantuan langsung berupa beras, minyak goreng kepada ratusan ribu pekerja, maka orientasinya bergeser dari sekadar seremoni menjadi instrumen distribusi kesejahteraan. Bahkan keterlibatan Bulog dan ID Food menunjukkan adanya efek berantai terhadap stabilitas pangan dan ekonomi nasional. Ketiga, isu kebebasan pers. Dalam konteks hukum demokrasi, kebebasan pers memang dijamin, tapi bukan tanpa batas. Ia tunduk pada asas kebebasan yang bertanggung jawab, yang diimplementasikan melalui standar operasional prosedur atau SOP dan kode etik jurnalistik. Keterbukaan istana negara terhadap jurnalis tanpa harus berjalan seiringan dengan tertib hukum, karena demokrasi tidak identik dengan tanpa aturan. Secara teoritik, pendekatan ini sejalan dengan konsep rule of law, di mana setiap kebijakan dan tindakan negara harus berbasis hukum, bukan tekanan opini publik semata. Hukum berfungsi sebagai instrumen rasional untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban. Namun, pendekatan kritis tetap diperlukan dalam kerangka asas akuntabilitas dan transparansi. Seluruh kebijakan tersebut harus tetap diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Kritik yang sehat bukan yang paling keras, tapi yang paling berbasis data dan argumentasinya jelas. Disinilah kualitas demokrasi diuji. Ketika kritik tidak berhenti sebagai retorika, tetapi menjadi bagian dari kontrol sosial yang rasional, mengawal negara agar tetap berjalan dalam koridor hukum, sekaligus memastikan kepentingan publik benar-benar menjadi prioritas utama. Mari bersama kita jaga Indonesia.